Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Nasional. Di sini saya akan buat vlog tentang bagaimana penggunaan fungsi di dalam bahasa pemrograman C++ guna untuk memenuhi penilaian tugas 2 mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman R01 yang dibimbing oleh Bapak Yunan Fauji Wijaya Eskom MMSI. Terima kasih. Baik, langsung aja kita implementasikan penggunaan fungsi di bahasa pemrograman C++. Di sini saya menggunakan aplikasi Dev C++. Seperti ini tampilan kerangka kerjanya. Nah, untuk sebelum kita ngoding atau menulis script, kita bikin file baru terlebih dahulu. Caranya Ctrl N untuk file baru atau file new short file seperti ini. Nah, nanti ada dua seperti ini. Nah, untuk close-nya bisa klik kanan, close. Baik, seperti ini. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu sama yang namanya fungsi. Fungsi itu apa sih? Terus gunanya juga apa? Nah, secara simpelnya fungsi itu berfungsi untuk biar program kita itu lebih simpel. Kita tidak perlu membuat statement yang berulang-ulang. Cukup panggil fungsinya aja dan kita bisa edit di situ. Nah, di sini coba kita buat dari default sistem C++ itu. Di sini coba include IOStream. Nah, untuk include IOStream juga ini dia fungsi header input output. Tanpa adanya ini dia nggak bisa keluar untuk hasilnya. Selanjutnya kita pakai async namespace std. Nah, ini juga kita pakai ini biar input std ini nggak usah tulis di cout nya untuk input output juga. Masukkan in main kurung kawal. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan saya contoh misalnya membuat ngambil dari standar library matematika, yaitu sini saya coba pakai include fungsi baru namanya itu CMath. Ya, seperti ini. Dia itu fungsinya untuk menghitung matematika. Nah, saya bikin variabel baru namanya inx dengan tipe datar integer. Terus cout-nya masukkan menghitung akar dari nilai x. Oke, kita masukkan nilai si x. Out. Nah, sekarang kita bikin akarnya adalah titik 2. Nah, sekarang kita panggil library atau fungsi dari si CMath ini. Namanya itu sqrt untuk menghitung akar. Kita masukkan si nilai x nya. Kemudian kita jangan lupa titik 2 di sini. Nah, di sini kita masukkan return 0 biar balik. Oke, coba kita running. Nah, sebelum running kita save terlebih dahulu. Sini fungsi 1. Coba kita running. Sini typo. Oke. Nah, di sini coba kita masukkan nilainya x-nya itu 4. Nah, akarnya itu 2. Nah, itu dapat dari sini, dari si fungsi si CMath-nya ini. Coba kita coba yang lain, yaitu kita
bikin akar itu adalah double atau float. Nah, sekarang kita bikin di bawah variabelnya ini double, kita bikin variabel baru rt. Nah, kita masukkan si nilai x nya. Nah, karena kita sudah masukkan ke nilai y, berarti kita panggilnya itu si nilai y. Dia jadi pecahan nih karena kita pakai tipe data double. Kita coba running. Nah, kita coba di sini 10. Nah, 1,77828. Nah, ini akar dari si 10-nya ini. Nah, sekarang kita kan sudah coba implementasi pakai fungsinya itu pakai library yang ada di C++. Karena fungsi itu terbagi menjadi dua, yaitu dia ada yang void sama non void. Nah, sekarang coba kita pakai yang non void. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu sama yang namanya void itu. Untuk untuk fungsinya itu ada dua macam, yaitu ada void dan non void. Kalau fungsi dengan void itu dia tidak menemukan nilai, tapi kalau tanpa void itu atau non void itu dia punya nilai. Nah, yang pertama itu di sini saya akan coba implementasiin dengan void. Nah, kita pakai yang ini sama, kita keluar aja deh. Kita hapus. In main. Nah, oke. Nah, kita pertama itu pakai yang cara void. Nah, kita tulis void. Nah, selanjutnya itu nama fungsinya. Nama fungsinya itu apa? Nah, di sini nama fungsinya itu kayak nama variabel bebas, yaitu dia nggak boleh ada spasi, terus nggak boleh ada angka di depannya. Nah, di sini karena saya akan mencoba cetak nama saya dan nama npm saya pakai fungsi, di sini saya coba bikin nama fungsinya itu cetak kalimat. Jangan lupa tanda kurung tutup kurung bukanya. Kurung buka kurung tutup. Selanjutnya setelah itu jangan lupa kasih pembatas juga. Habis seperti ini kita kasih kurung kurawal juga. Nah, seperti ini. Selanjutnya sekarang kita masukin kalimat yang mau dicetak. Nah, di sini karena saya ingin mencetak nama saya Muhammad Sofian, biar dia line baru, terus out, masuk ke npm 10.4.594. Nah, setelah itu jangan lupa nah, sekarang saya akan mencetak nama saya yang ini, kalimatnya ke dalam fungsi itu sendiri. Nah, tinggal dipanggil aja ke dalam program. Caranya biar bisa kecetak panggil nama fungsinya. Nah, kalau void yang dipanggil itu cukup namanya saja. Nah, ini kan nama fungsinya nih, kita panggil di bawah. Nah, seperti ini nama voidnya. Coba kita running. Ini fungsi void. Oke, run. Sini error. Oh iya, kurang titik 2. Nah, dia kecetak nama saya seperti ini.
Nah, kita juga bisa mengimplementasikan penggunaan void ini pakai looping. Contohnya penggunaan perulangan for. Contoh, saya ingin melooping nama saya ini 10 baris. Tinggal kita masukin aja perulangan for-nya di dalam si fungsi inMain ini. Gimana caranya? Kita masukin for in i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan 10 plus. Nah, kita bikin pungkrawa lagi, kita cetak apa yang mau dicetak, panggil dalam nama fungsinya ini. Nah, seperti ini. Coba kita running. Nah, dia kecetak 10 baris seperti ini. Nah, itu penggunaan fungsi dengan implementasi for di dalamnya. Selanjutnya di dalam kurung nama fungsinya ini nih, di sini nih, kita juga bisa buat parameter di dalam cetak kalimat ini, yaitu suatu nilai. Nah, nilainya itu akan diterima oleh si fungsi yang ini nih. Parameter itu sendiri fungsinya untuk menerima nilai. Nah, nilainya itu akan masuk ke dalam kalimat di bawahnya yang ini nih. Nah, sekarang coba saya implementasikan menggunakan coba cetak string deh. String nama. Nah, seperti itu. Nah, si outnya kita ganti. Di sini nama. Nah, kita masukkan si nama yang atas. Oke. Nama biar bawah n. Nah, ini kita ganti jadi seperti ini. Terus kita cetak, nggak usah pakai looping. Oh iya, jangan lupa pakai namanya itu include string, karena kita akan mencetak sebuah karakter di sini. Cetak nama. Nah, di sini kan tadi kita pakai parameter namanya nama ya. Di sini kita masukin namanya siapa? Namanya saya, Muhammad Sofian. Seperti itu. Coba kita running. Nah, masukkan dia tuh. Seperti ini. Nah, di sini itu logiknya si nama yang ini, si nama Muhammad Sofian akan mengirim nilai. Nah, logiknya itu di sini si nama nih Muhammad Sofian akan mengirimkan nilai ke parameter yang ini. Parameternya parameter apa? Parameter nama, fungsi dalam variabel nama. Nah, selanjutnya akan dibaca oleh program di bawahnya yang ini nih. Nah, seperti itu kira-kira untuk logikanya. Untuk parameternya ini, kalau mau nama lain juga bisa, tinggal masukin nama lain di bawahnya. Contoh sekarang saya buat namanya itu nama lain usia. Nah, ini tinggal kita bikin baru.
usia. Nah ini kan apa namanya, dia string ya, karakter, beberapa karakter. Tinggal saya masukkan sini contoh usianya 19, kok 19 tahun. Coba kita running. Nah dia langsung masukkan seperti ini. Itu penggunaan fungsi void menggunakan dua parameter. Nah selanjutnya kita penggunaan non void. Coba kita pakai penggunaan non void ya. Kembali lagi di sini. Nah kalau non void itu dia mengirimkan nilai. Ciri-cirinya dia ada tipe datanya. Contohnya di sini fungsi main. Nah di sini coba kita pakai fungsi. Oke. Selanjutnya kita fungsi dengan non void. Selanjutnya kita fungsi dengan non void, yaitu dia punya nilai. Kita bikin baru di sini. Kita masukin juga, kita tulis baru deh. Bisa deh. Nah, ini kita ambil. Ini aja deh. Kita ambil di sini. Nah, ini kita hapus. Sekarang fungsi non void. Nah non void itu dia punya nilai. Nah itu dia bisa mengirimkan nilai. Ciri-cirinya itu dia ada di tipe data. Nah kayak gini, in main ini kan ada tipe data ya, karena in main ini kan dia memiliki nilai integer, tapi karena dia nilainya defaultnya 0, jadi ya tidak perlu diutak-atik gitu loh. Selanjutnya sini saya buat contoh kasus, yaitu penjumlahan. Kita buat nama fungsinya dulu, yaitu sini saya buat nama fungsinya itu in hitung. Pokoknya ciri-cirinya itu dia ada tipe data aja. Kalau non void hitung, jangan lupa kurung kurawal. Nah kita di dalam non void ini ada yang namanya return 0. Kenapa kita pakai return 0? Nah fungsi ini selain fungsi main itu harus ada returnnya. Di sini kan nama fungsinya dia tipe data ya, ini tipe data ini. Jadi nilainya dihasilkan itu harus integer juga gitu, jadi harus pakai return 0. Nah selanjutnya itu kita masukin nama variabel yang akan kita gunakan, A, B, C. Karena saya akan membuat fungsi ya, di sini A saya masukin 10, B sama dengan 5, C sama dengan A ditambah B. Nah, seperti itu. Nah di sini kan hasilnya ada di C ya, di sini hasilnya di C. Kita masukin aja returnnya itu di C. Jadinya itu si awalnya 0 ini kita ubah jadi C, karena hasilnya itu ada di C di sini nih. Nah seperti itu. Selanjutnya kita panggil beberapa dengan void. Tadi kan tinggal manggil nama tadi kan kalau misalkan kita pakai void, kita cuma panggil nama fungsinya aja nih. Nah kalau misalkan di non void, karena dia punya nilai di return C, jadi harus ada penampung. Nah saya buat variabel baru, namanya itu hasil, di bawah in main. Nah di sini namanya itu in hasil. Selanjutnya kita bikin si hasilnya ini kemana, ke fungsi hitung yang atas, yang ini fungsi hitung, biar ditampung. Nah selanjutnya kita cetak siapa, cetak si hasilnya berapa, seperti itu.
Nah, logiknya itu si hitungnya ini, fungsi hitung ini akan memanggil fungsinya yang di bawahnya itu nih ada si A 10 B 5 terus dijumlahin dan hasilnya itu ada di C, dan si C ini kirim balik mana, kirim balik ke si hasil yang ini, kirim hasil. Nah coba kita running deh, kita kasih slow fungsi non void. Nah, coba kita running hasil 15. Nah running kan seperti ini, hasil 15. Nah mungkin itu saja penjelasan mengenai fungsi dan cara implementasi fungsinya menggunakan bahasa pemrograman C++. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.